استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لرضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hadratan nabil hadratul muhtaram, para alim, para ulama, para hadir mustami'in wal mustami'at. Moga sareng-sareng kita mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW wa alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi. Kemudian ausil ila ruhihi Raden rahmatullah Sunan Ampel wa ruhi murabbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf wa ruhi murabbi ruhina Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf. Kemudian juga mudah-mudahan dihadiahkan untuk keluarga kita yang telah mendahului, dengan harapan mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah dan amal dosa-dosanya diampuni oleh Allah sehingga ditempatkan dalam surga Allah. Dan semoga kita dan keluarga kita Allah jadikan orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, dan mudah-mudahan nanti terpundut dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma inna ala hadiniyah wa ala kulli dinin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul umuril manhi anha, utawi iki iku kitab nerangaken biro-biro perkara kang den cegah apa anha umur. Bab tahrimil ghibati, utawi iki iku nerangaken harami ghibah. Ghibah itu menggunjing atau ngerasani. Wal amri, lan bab nerangaken perintah bihifdzil lisani, kelawan ngreksa lisan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la yaghtab ba'dukum ba'dan, wa la yaghtab lan aja ngrasani sapa ba'dukum, sapa setengah sira kabeh, ba'don ing setengahe kang liya. Ayuhibbu ana ta remen sapa ahadukum salah siji sira kabeh, ayak pula ingin to mangan sapa ahad lah ma'akhihi ing dagingi duluri atau koncone ahad, mayitan kelawan mati. Bakari tumuhu moko muli sengit sapa sira kabeh hu ing akhihi. Wattaqullaha moko padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sedohone Allah iku tawwabun maha nerimo taubat, rahimun lan tur banget asihi Allah.
Ayat ini memberikan ajaran kepada kita untuk tidak menggunjing, untuk tidak ngerasani kekurangan orang lain. Kemudian apa yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah itu dzikruka akhaka bima yukrihu ma'annahu fihi. Cerita-cerita tentang koncone, tentang duluri, tentang wong liya. Bima yukrihu atau bima yukrahu kelawan perkara kang sengit atau kang den sengiti. Ma'annahu fihi. Ma'annahu padahal atau serta nanau setuhuni ma yukrihu iku fiku tetap ngelem wong akhaka. Menceritakan kekurangan orang lain, bercerita kepada orang lain tentang hal yang tidak disenangi oleh orang yang dirasani. Ma'annahu fihi, walaupun ternyata kekurangan yang diceritakan itu pada sebenarnya memang begitu. Umpama saudara kita suka mencuri umpamanya, memang betul mencuri, tapi kemudian itu diceritakan pada orang lain, walaupun ternyata memang iya, itu namanya ghibah. Kalau ternyata tidak dibilang iya, artinya tidak pernah mencuri kemudian dibilang mencuri, maka itu fitnah. Nah, kalau memang kenyataan yang sebenarnya begitu, namanya ghibah. Kalau tidak sebenarnya kemudian diceritakan menjadi hal yang sepertinya dia pernah melakukan, namanya itu buhtanun atau fitnah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling berat setelah dosa besar tentunya adalah ghibah. Ghibah ini ngerasani wong. Kenapa? Seakan-akan ghibah itu nikmat. Kenapa? Sebab menceritakan orang lain, kesalahan orang lain, seakan-akan dirinya lebih baik daripada yang diceritakan. Jadi gampang sekali Bapak Ibu. Kalau mencuri itu kan ya tidak banyak lah. Tapi kalau ghibah ini duduk-duduk sambil makan di rumah tangga suami istri, cerita-cerita tentang tetangganya, itu tanpa terasa itu. Apalagi musuhnya, tambah menjadi ya. Mudah ditangkapi oleh suaminya, ditangkapi lagi oleh istrinya. Yang diceritakan adalah kekurangan orang lain. Itu namanya ghibah. Maka ghibah itu di dalam Al-Quran disamakan dengan orang yang memakan daging saudaranya, orang yang makan daging temannya, tetangganya, atau orang lain memakan daging sebelah atau tetangganya, atau saudaranya, atau temannya dalam keadaan daging yang atau bangkai, orang yang merasani atau ghibah orang lain itu di dalam Al-Quran disamakan dengan orang yang memakan bangkai temannya yang diceritakan itu. Itu menandakan betapa besarnya dosanya orang yang menceritakan orang lain. Maka ke depan dalam bab ini Rasulullah memberikan ajaran, memberikan tuntunan, jangan sok gampang menceritakan orang lain. Nanti hadisnya kita baca. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa ghibah ini gampang tergelincir yang namanya lisan kita ini. Kadang-kadang sambil rujaan, kadang-kadang sambil kerja bakti, kadang-kadang kadang-kadang sedang muslimatan, sing diceritano adalah kekurangan orang lain. Malah kadang-kadang hidangannya kurang asin lah, hidangannya kurang gini lah, dan lain sebagainya. Kadang-kadang menjadi bahan
gunjingan pembicaraan itu tidak dibenarkan. Atau begini, ada orang yang di sebelahnya itu ada kekurangan, tapi dia tidak bisa bahasa Madura umpamanya. Dirasani menggunakan bahasa Madura, di sebelahnya tidak ngerti. Andaikan ngerti dia mesti marah. Dan sebaliknya, ada orang yang beda bahasa, bahkan kadang-kadang orang yang rotok kayak itu dirasani menggunakan bahasa Inggris. Orangnya di sebelah, tapi karena tidak paham, ya itu tetap itu termasuk bernilai ghibah yang dilarang oleh agama. Dan ghibah ini Bapak Ibu untuk dimaafkan oleh orang yang diceritakan harus minta maaf kepada yang bersangkutan bahwa saya mohon maaf karena saya pernah menghibah sampean tentang bla bla bla. Kalau tidak, maka tidak akan diampuni. Yang paling berat Bapak Ibu menceritakan kejelekan orang yang sudah meninggal. Kita datang takziah. Takziahnya orang yang muazzinya, orang yang takziah menceritakan yang mayit yang belum dimakamkan, diceritakan semua. Dan kalau memang iya, kita ngerasani mayit yang sudah meninggal dunia, minta maafnya kita ke siapa? Orangnya sudah meninggal. Bapak Ibu, kadang-kadang teman-teman kita di masyarakat itu mengucapkannya salah. Takziah itu kan masdar. Sebenarnya mengutarakan para hadirin, para takziah, para takziin, para takziat itu salah. Ada yang mengatakan para takziin, takziat, saya sampaikan terima kasih. Ada yang bilang begitu. Mestinya diucapkan para muazziin dan muazziat, orang yang takziah yang saya sampaikan terima kasih dan sebagainya. Jadi masdar dijadikan jamak mudzakkar salim itu janggal jadinya Pak. Jadi pekerjaannya namanya takziah, orang yang bertakziah namanya muazzin. Satu, kalau banyak muazziin, yang laki-laki, yang perempuan muazziat. Jadi kalau mau menyebut orang yang bertakziah, para muazziin dan muazziat, azza yu'azzi, takziatan. Jangan salah, masdar dijadikan jamak mudzakkar salim. Jadi fala takziin, takziat, kadang-kadang diucapkan seperti itu. Jadi yang benar itu para muazziin, para muazziat. Contohnya saya selaku wakil dari Sohibul Musibah umpama mengatakan begitu, saya sampaikan kepada para muazzin dan muazziat, saya sampaikan terima kasih dan sebagainya. Jangan takziin dan takziat, kadang salah ucap. Kembali, jadi kalau kita ngerasain orang yang sudah meninggal, baik saat takziah atau saat sudah meninggal sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun, kejelekannya diceritakan pada orang lain. Orang yang sudah meninggal itu jangan disebut, jangan diceritakan tentang kejelekannya. Jadi namanya dzikru sayyiatil mayyit, dilarang oleh Allah, walaupun ternyata memang dilarang. Walaupun masa hidupnya pun juga tidak boleh diceritakan tentang jeleknya. Yang lebih parah adalah menceritakan atau menggunjing kesalahan orang lain yang sudah meninggal. Jadi kalau orang sudah meninggal, walaupun ternyata masa hidupnya punya kejelekan, maka disunahkan, dianjurkan yang disebut baik-baik. Oh, ini dulu kalau nyumbang di pembangunan ini betul-betul perhatian. Itu aja. Walaupun ternyata pernah mencuri, jangan disebut mencurinya, tapi sebutlah kebaikannya saja. Jangan diceritakan kejelekannya. Kalau iya, sampai minta maaf ke siapa? Orang yang sudah meninggal dunia, kan tak mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat berikutnya dalam surah Al-Isra 36 Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Wala taqfu ay wala tattabi. Ojo manut sapa sira.
Ma'ing barang laisa kang ora ono laka kedue sira bihi kelawan ma ilmu apa pangawruan. Kalau kita jangan ikut pada orang yang tidak mengetahui, tidak tahu tentang hal itu. Inna sam'a wal basara, karena as-sam'a wal basara wal fuada, bahwa penglihatan dan hati, wal fuada dan hati, kullu ulaika, semua itu karena anhu mas'ula, maka dia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti saat sidang akbar, sidang di padang mahsyar nanti, saat ditimbangnya amal, semua akan ditanyakan, termasuk kata-kata atau lisan kita yang berucap yang enggak benar nanti akan dituntut. Semua manusia nanti di hadapan Allah akan dituntut tentang apa yang pernah dilakukan. Rasulullah menyatakan, la yazula, ada yang la yazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala anha an arba'in. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin. Nanti di hari kiamat seseorang tidak akan terlepas, akan ditanyakan tentang 4 hal. Di padang mahsyar Bapak Ibu semua nanti akan disidang satu persatu, sehingga walaupun dalam satu tempat sidang itu mulai dari Nabi Adam sampai orang terakhir nanti akan ditanyakan satu persatu, maka mereka atau kita semua tidak akan terlepas hari kiamat nanti kecuali akan ditanyakan minimal tentang 4 hal yang ditanyakan. Satu, an umrihi fima afnahu, akan ditanyakan tentang umur yang telah diberikan kepada kita. Umurnya kayak apa, nyambut gamelin apa, apa waktu dagang itu ngakal-ngakali wong, ngakal-ngakali timbangan, semua akan ditanyakan oleh Allah. Dan sidangan saat itu tidak sama dengan sidang-sidang yang terlaksana di dunia ini. Sebab kalau di dunia ini sidang bisa walaupun salah bisa menang asalkan duitnya banyak. Jadi an umrihi bima afnahu, tentang umur seseorang, umurnya yang telah diberikan sekian puluh tahun itu digunakan untuk apa? Ditanyakan nanti. Apa digunakan untuk bermaksiat, apa digunakan untuk beribadah kepada Allah, semua akan ditanyakan. Wa an sababihi fima ablahu, yang akan ditanya tentang masa mudanya, fima ablahu, fima abla, untuk apa masa mudanya digunakan. Wa an malihi min aina tasabahu, dan akan ditanyakan tentang harta, oleh di hartamu, apa oleh ngerampok, apa oleh dagang tapi mencuri meteran, mencuri timbangan, atau ngakal-ngakali yang tidak sebenarnya disampaikan agar supaya laku dan supaya mereka bisa membelinya dan lain sebagainya. Jadi tentang harta, min ainak tasabu, dari mana kau hasilkan harta itu, wa fima anfaqahu, untuk apa kau sedekahkan, untuk apa harta yang kita dapat dibelanjakan, untuk apa dibelikan baju berarti bagus, digunakan untuk membeli togel namanya ya, berarti dia akan dituntut di hadapan Allah. Jadi apa yang dan harta apa yang kita miliki akan ditanya oleh Allah satu persatu, termasuk pakaian, baju kita, sarung kita dipakai untuk apa. Katanya Habib Novel, Bapak Ibu, ojo kelambi katinean, walaupun kancingnya ditanyakan, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dari mana, kata beliau. Maka jangan terlalu banyak memiliki harta yang Allah Subhanahu wa taala, memiliki harta yang lebih dari sekedar kebutuhan. Semua akan menjadi beban di hadapan Allah. Kelambi tekondi gayo itu ditanyakan semua, Bapak Ibu. Sekarang mohon maaf, baju seseorang, termasuk jangan jauh-jauh, baju saya aja lah. Kalau ditanya sampean punya baju berapa, nggak hafal jumlahnya Pak, saking banyaknya. Kalau zaman London itu nggak Pak, itu mohon maaf, pakaiannya dari kain goni, karung gula itu loh, dipakai kelambi kayak pakai menutup aurat. Yang jelas ya rada
apa ya, gak enak rasanya. Karena kalau sekarang saking banyaknya pakaian, saking gampangnya, saking makmurnya kata orang Madura itu, pakaian yang kita miliki jumlahnya lo nggak ngerti berapa bajumu, nggak ada, saking banyaknya. Dan semua itu akan dituntut di hadapan Allah. Dari mana duitnya, kayak apa kelambi ini, digunakan untuk kemana, apa digunakan untuk kemaksiatan dan sebagainya. Harta itu nanti akan ditanyakan. Wa an ilmihi, dan tentang ilmunya. Kita punya ilmu agama, kok coro gampangnya dari keluaran pesantren, kemudian untuk apa ilmunya? Madza amila bihi, apa ilmu yang sudah kita dapat itu dilakukan apa enggak? Ilmu ditumpuk tapi enggak diamalkan, itu akan dituntut juga nanti. Dan yang paling ngeri Bapak Ibu, ketika nanti di hadapan Allah di padang mahsyar, pertama kali ditanyakan bukan itu semua dulu, lebih dari itu. Yang pertama ditanyakan adalah sholat kita Bapak Ibu. Inna awwala ma yuhasabu fil abdi yaumal qiyamati min amalis sholat. Pertama kali yang ditanyakan nanti di hadapan Allah, pertama kali bukan bagaimana tanggung jawab kita kepada istri, dan bukan bagaimana tanggung jawab kita kepada suami atau kepada anak dan sebagainya. Yang ditanyakan pertama kali adalah bagaimana sholatnya. Wa in soluhat, apabila sholatnya baik, soluhat sa'iru amalihi, maka amal-amal yang lain dianggap baik Bapak Ibu. Tapi wa in fasadat sa'iru amalihi, dan apabila sholatnya rusak dalam artian tidak dilaksanakan dengan yang baik, dalam artian sholatnya ditinggalkan apalagi, maka amal-amal berapa miliar pun, berapa triliun pun, berapapun amal kita berbakti kepada apapun, semua amal yang dilakukan dianggap nol gara-gara sholatnya tidak lengkap 5 kali sehari semalam. Hadis yang lain, waman laqiyallahu wa huwa mudayyi'un lis-shalah. Kalau ada orang yang bertemu dengan Allah nanti dan pada masa hidupnya dia mudayyi'un lis-shalah, menyia-nyiakan salat, maka amal-amalnya tak dihiraukan oleh lam ya'ba illahu min hasanatihi, karena tidak salat maka kebaikan-kebaikannya oleh Allah tidak dihiraukan, lam ya'ba, tidak dihiraukan, percuma sholatnya nggak lengkap, gak direken amal baiknya. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, kita punya kewajiban di samping ayah, seorang suami, seorang ayah memimpin dirinya sendiri, menyelamatkan diri sendiri, juga begitu juga wajib menyelamatkan anak dan istri. Apa tujuannya? Untuk melakukan sholat yang 5 waktu. Kalau anak kita, istri kita, suami kita ternyata ada yang tidak sholat, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memerintahkan, bahkan kadang-kadang anaknya tidak apal doanya sholat, sing dituntut pertama kali adalah orang tuanya. Kenapa nggak diajari agama? Pondok pesantren bukan satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka, untuk memberikan mereka tentang ilmu agama, tapi pondok pesantren sekarang paling jitu itu di pesantren. Jauh dari narkoba, jauh dari pergaulan bebas, tidak boleh pegang HP, tidak boleh segalanya. Malah di pondok pesantren Sidogiri itu, walaupun wali muridnya, wali santrinya bawa HP, maka anaknya tidak boleh pegang. Dan dilarang untuk memakan dan mengkonsumsi mie instan. Tidak boleh nyebut merek, tapi mie instan di Sidogiri dilarang dan diharamkan. Karena satu, mengurangi kecerdasan. Nomor 2, senyawa kimia yang terdapat di dalamnya akan membahayakan keselamatan dan kesehatan seseorang. Apalagi kita sudah berumur seperti umur 50, sering-sering pakai mie instan Bapak Ibu. Itu penyakit tok nih. Sampai coba bumbunya mie goreng itu dibakar seperti misiunya mercon, sampai bakar seperti mercon, wus gitu. Pasti makan, ya lumayan. Atau salah satu minuman yang berupa bubuk kemudian diseduh dengan air, itu sampai
ubur-ubur kepada daging, dalam 1 jam dagingnya hancur itu. Kemudian kita konsumsi, kira-kira bagaimana? Sudah, itu yang berkaitan dengan kesehatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa kita hidup ini tidak aman-aman saja dalam artian bebas. Pokok kita sudah ibadah, kemudian langsung tanpa menghiraukan yang lain, kemudian kita akan sukses begitu saja, tidak. Tetap akan dituntut satu dengan yang lain. Apalagi tanggung jawab kita di dunia, utamanya masalah memberikan ilmu kepada anak kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Bapak dan ibu selaku orang tua harus memberikan pendidikan. Kalau tuh nggak mungkin, nggak bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada anak kita, maka kita wajib meletakkannya dalam satu lembaga sekolah, ada pondok pesantren. Jadi sekali lagi bahwa pondok pesantren bukan satu-satunya tempat, karena masih ada madrasah, masih ada musola, masih ada jamiah, pengajian dan sebagainya. Tapi pondok pesantren untuk anak paling aman, nyenyak tidur panjenengan kalau anaknya di pondok. Kalau tidak, pulang jam 11, ibu kepikiran, cewek-cewek pulang jam 1, kepikiran orang tuanya, akhirnya orang tuanya kepikiran, akhirnya kurang sehat sebab pola pikirnya terlalu banter. Jadi kembali bahwa orang nanti di hadapan Allah setelah sholat yang 5 waktu akan menjadi tuntutan kepada kita dan akan ditanyakan pertama kali, maka 4 hal akan dituntut dari Allah tentang umurnya untuk apa, masa mudanya untuk apa, hartanya dari mana dan untuk apa, dan ilmunya digunakan apa tidak, akan ditanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa ma yalfidulan orang ngelafatakan, orang ucap, orang ngomong, orang ucapakan min qaulin saking dawuhan, illa ladaihi angin, ladaihi dalam sandingi wong, raqibun ada malaikat yang mencatat, malaikat yang meneliti kita, mencatat kebaikan hati itu dan mencatat kejelekan. Jadi kejelekan apapun, di sebelah kita ini ada CCTV, gambarnya begitu, dan akan merekam selama masa hidup kita, dan akan ditayangkan ulang di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. CCTV milik Allah, megapikselnya kok joro disamakan dengan elektronik sekarang, maka megapikselnya tidak ada ukurannya, jelas sejelas-jelasnya, dan tidak akan kehilangan data atau barang yang telah direkam oleh malaikat raqib dan atid, tidak akan hilang, satu persatu akan dijelaskan di hadapan Allah, bahkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad menyaksikan bagaimana kita dulu beribadah, bagaimana dulu kita berbuat dosa, itu Nabi Muhammad pun juga menyaksikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, al-i'lam annahu, ketahuilah bahwa yang bagi likulli mukallafin, maka sebaiknya bagi orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu apa, Pak? Mukallaf itu orang yang laki-laki sudah mimpi basah, kalau yang perempuan sudah haid. Bukan mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam dan agamanya masih lemah. Kalau mukallaf adalah orang yang sudah balik, yang sudah dewasa, yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kemudian yang perempuan dengan menstruasi, maka namanya mukallaf. Maka di sini dianjurkan sebaiknya bagi setiap orang yang sudah mukallaf, ayyafadhu lisanahu, untuk menjaga lisannya, an jami'il kalami, dari semua ucapan. Cari wongan ojo ngedabros, nyerocos, kabeh diomong lek kadung lumbu, Masya Allah. Semua tetangga kena semua itu. Illa kalaman, angin rupa kalaman dawuhan, dahara kang pertela fi ing dalam kalam al maslahatu, kebagusan. Jangan ketika kumpul mbek wong liya, jangan ngumbar omongan secara bebas, kecuali di dalam ucapan itu ada hal yang baik. Ya, kalau pengajian si pembaca nggak ngomong, ya nggak bisa.
Penceramah ya pasti harus ceramah memang juga. Artinya kalau tidak ada kegunaan, tidak ada masalahnya, tidak ada kebaikannya, jangan banyak ngomong, kata di kitab ini. Wa matastawal kalamu, lan kapan-kapan istawa podo wal kalam, watarku ngucapaken baik sama, watarku sama. Ngomongno ya isa podo, gak diomongno ya juga sama. Maka fasunnatu alimsaku anhu. Diomongno ya gak masalah, gak diomongno ya gak masalah, berarti sama. Maka bagi seperti itu pun fasunnah itu yang sunnah yang baik adalah al-imsaku anhu, tidak mengucapkan. Jadi sebelum diucapkan ditimbang dulu di hati. Api enggak ya lek tak omongno. Kalau sekiranya bahaya ada yang ngeloro hati yo, maka jangan diucapkan. Sama saja di sini juga sunnah untuk al-imsak, tidak mengucapkan. Diucapkan ya nggak masalah, nggak diucapkan nggak masalah. Seperti itu pun kalau dirasa tidak ada gunanya, jangan disampaikan. Seperti itu. Li'annahu qad yanjarrul kalamu al-mubahu ila haramin aw makruhin. Kadang-kadang omongan yang masih boleh-boleh saja, kadang-kadang ketarik ila haramin, maring ngomong-ngomong haram. Asalnya ngomong ceritanya, sampai ngerti dah. Iki lo biasa-biasa. Akhirnya tapi lo ada tapinya kadang-kadang. Tapi ini kasihnya ngomong ini. Berarti sudah terlanjur ngomong orang lain. Pertama baik-baik saja, anaknya sukses dan sebagainya. Tapi sayang ibunya lo, mulai mengucapkan kata sayang. Padahal adalah kata-kata yang biasa-biasa saja. Tapi kadang-kadang ketarik. Yang jarul kalamu, kadang-kadang ucapan atau ngobrol itu ketarik menjadi hal yang diharamkan, dalam artian yang gak disenengi wong liya. Wadzalika katsiran fil ada, itu banyak sekali kebiasaan di masyarakat, katanya kitab sini banyak sekali ngomong-ngomong biasa-biasa, ternyata semakin dalam ternyata menceritakan kejelekan orang lain. Gampang, nggak sengaja ngerasani lu, paling gampang. Gak niat, gak sengaja lo ngomong jelekan orang lain. Kadang-kadang sing rodok ketal ngomong keelean orang itu mesti ngajak orang lain, sini lu tak kandani. Itu mulai satu, apa sih, datang lagi yang ketiga, apa sih, keempat, diajak ngomong-ngomong. Kalau ternyata teman kita ngomong anak wong liya kejelekan orang lain, maka sebaiknya kalau kita payu, istilahnya payu itu bisa nurut orang yang dikandani itu. Ojo ngomong kalian gak kurang kaenak ngomong liane aja ya. Bisa seperti itu. Jadi sekali lagi ngomong-ngomong biasa kadang-kadang ketarik menjadi haram atau makruh. Wassalamatu la ya'duluha syai'un. Sedangkan keselamatan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Selamat enggak, selamat itu mana ada tidak bisa ditukar dengan apapun. Umpama keselamatan kita menjadi tidak selamat ditukar dengan harta sekian triliun, tapi gak selamat, gak iso, gak popo, gak usah, walaupun tidak suki, sementing selamat. Enggak. Ojo kita orang-orang muslim yang seperti kita, orang mencuri, mau berangkat mencuri aja maling, bilang bismillah selamat gitu. Maling itu, apalagi kita yang mau berangkat berjamaah ke masjid, mau kerja, pasti selamat itu nomor satu. Sampean tetangganya ke Mekah, semoga panjenengan juga ke Mekah. Kaiso nyangone, tak sangone selamat wae ya, pasti begitu. Ya sampean dongano. Seperti itu. Artinya selamat itu kan di sini dikatakan wassalamatu la ya'duluha syai'un. Selamat itu kaisar itu karambi opo wae. Masih dengan emas 10 kilo, tapi keselamatan ditukar dengan emas, maka tidak akan tertukarkan dengan apapun. Karena nilainya selamat itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Termasuk selamat itu bisa dihasilkan dari kak ngomong no kejelekan orang lain, tidak menggibah. Kalau sudah nggak ghibah dipaitu sampean, pedeng ngomong wis tukaran, wis musuhan, wis gak selamat itu Pak.
Jadi sekali lagi bahwa ngomong-ngomong jandon apa, wis ngobrol gitulah. Kadang-kadang asalnya pertama menceritakan kebaiknya, orang situ gak senang, tapi masih wapi, tapi yang aku gak senang ini loh, masuk kepada ghibah, haram lagi dan sebagainya. Maka dzalika katsirun fil ada, itu sing koyo ngono kuwi itu banyak di masyarakat. Wassalamatu la ya'duluha syai'un, keselamatan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali sing ngomong yo kadang-kadang terlanjur. Masya Allah wis ngrasani wong, kadang tak terasa Bapak Ibu. Betul. Jadi monggo sareng-sareng mengurangi ngomong. Kalau dirasa tidak berguna, ya udahlah, jangan ngomong. Jadi bisa menyaring. Oh, kira-kira ngeletak ngomong ini bagus enggak? Jangan. Kalau dirasa kurang baik, maka jangan diucapkan. Maka akan menjadi orang yang selamat, dan selamat ini adalah harganya mahal, maka tidak bisa ditukar dengan apapun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir kita kembali bahwa panjenengan jangan biasakan menceritakan orang yang sudah meninggal, ya. Orang yang sudah meninggal sampai rasanya kayak sampai kalau sejaruk sepuro minta maaf kepada siapa? Orang yang sudah meninggal, apa datang ke makamnya? Gak bisa, karena hakul adami bukan hakullah. Kalau hakullah itu bisa minta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah, diterima. Tapi kalau hakul adami itu punya kesalahan pada sama manusia, tidak minta maaf kepada yang bersangkutan, tak bisa. Maka Nabi menyarankan kepada kita, mangkanat indahu madlimatun li akhihi falyatahallal. Saya sempat bilang, kalau ada orang yang pernah mendolim orang lain, termasuk ngerasani, punya salah, punya apapun, li akhi, pada dulurmu, pada temanmu, pada saudaramu, falyatahallal, mintalah maaf anha, tentang kesalahan itu, sebelum disalahkan oleh Allah, sebelum disiksa oleh Allah. Seperti itu pesan Nabi. Jangan gampang menceritakan orang lain, apalagi yang diceritakan kejelekannya adalah orang yang sudah meninggal dunia. Maka anjuran Nabi ketika ada orang tetangga kita, famili kita atau siapapun, jangan ceritakan jeleknya, tapi ceritakan kebaikannya. Oh, corek-corek, bisa kita saling menasihati satu yang lain. Ceritakan saja sing api-api. Demikian, semoga kita diselamatkan daripada ancaman-ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siksa-siksa itu, dan sebaliknya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengendalikan omongan kita sendiri sehingga kita tidak menambah dosa-dosa, utamanya dosa pada orang lain. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dengan membawa pengampunan dan membawa as-syafaatul utumah, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah